Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal pedagogik ya. Beberapa hari yang lalu juga saya pernah ngebahas pedagogik mengenai COVID. Dan ini kita membahas pedagogik lagi. Jadi seperti teman-teman mungkin banyak yang sudah tahu, kalau untuk formasi guru, ya mau guru kelas, PGSD, mau guru matematika, mau guru apapun ya, sesuai kisi-kisi 30% dari soal yang diujikan adalah mengenai pedagogik. Baru yang 70% itu profesional kan, atau sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing formasi gitu. Oke, jadi di video-video saya mungkin beberapa video ke depan untuk teman-teman persiapan SKB akan beberapa kali akan saya bahas mengenai soal pedagogik. Jadi yang lebih umum, karena yang lebih spesifik saya kan bukan keilmuan saya ya untuk di sana gitu. Kalau ini kan secara umum pengajar, pendidik biasanya dapat materi pedagogik. Oke gitu ya teman-teman. Buat yang belum subscribe, supaya nggak ketinggalan info menarik, silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi kalau ada update teman-teman bisa tahu. Dan jangan lupa buat follow Instagram saya di @dosendeso ya kalau mau nih ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Sebelum saya bahas, ini ada teman-teman yang buat latihan. Jadi salah satu tips untuk latihan atau lulus SKB, CPNS maupun SKD adalah sering-sering latihan dan mensimulasikan diri seperti tes sesungguhnya. Nah, ini ada platform namanya Ayo CPNS, ada formasi pedagogik, ada untuk PGSD juga, ada untuk beberapa formasi guru, ada guru matematika, bahasa Indonesia, sejarah, terus matematika, IPS, IPA, dan masih banyak lagi ya. Nanti silahkan dicek saja, linknya saya taruh di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman untuk memakai kode Dosen Deso supaya teman-teman dapat potongan 26.000. Nih, kalau nggak pakai kode harganya 125.000, kalau pakai kode harganya cuma 99.000. Dan untuk khusus bulan ini ada promo nih ya, ada beberapa yang promo. Jadi untuk formasi guru ini gratis 2 tryout pedagogik, dan untuk formasi kesehatan ada juga bonus 1 tryout kesehatan. Oke, gitu ya info yang saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat disebut dengan A. Penelitian tindakan sosial, B. Penelitian tindakan kelas, C. Penelitian tindakan pembelajaran, D. Penelitian tindakan medis. Ini pasti kalau guru pengajar kalau sampai salah soal ini kebangetan ya. Jawabannya adalah B. Penelitian tindakan kelas, atau biasanya teman-teman nyebutnya PTK gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK dilihat dari dimensi metodologinya adalah A. Baku dan objektif, B. Baku dan tidak memihak, C. Longgar tetapi berusaha objektif, jujur, tidak memihak, D. Ketat dan baku. Dan jawabannya adalah dari dimensi metodologinya adalah C ya. Longgar tetapi berusaha objektif, jujur, dan tidak memihak. Oke. Jadi di pembahasan ini saya banyak ngebahas soal PTK. Kalau yang kemarin kan soal-soal tentang COVID, pembelajaran jarak jauh, yang ini tentang PTK. Nanti ini kan masih seri kedua, nanti ada beberapa seri berikutnya pedagogik, makanya jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan kalau ada update. Oke, kita lanjut. 3 tujuan utama dari PTK adalah A. Mengungkapkan kebenaran, B. Memperbaiki kinerja guru, C. Mengumpulkan informasi, D. Menjawab masalah guru. Dan jawabannya pasti tahu teman-teman, memperbaiki kinerja guru. Oke, lanjut. Jika dilihat dari segi tujuan penelitian, penelitian tindakan kelas akan menempatkan guru sebagai A. Peneliti dari dalam, B. Praktisi yang membangun teori, C. Mengajar dan peneliti, D. Subjek penelitian. Oke, jadi jawabannya ini jelas adalah C. Pengajar dan peneliti, karena saat kita meneliti kan dari proses belajar mengajarnya ya, tindakan kelas itu kan pasti di dalamnya ada proses mengajar. Jadi di dalam PTK itu kita memposisikan diri sebagai pengajar dan juga peneliti. Tujuannya pun untuk meningkatkan
kualitas pembelajaran atau kualitas dari guru tersebut kan gitu. Oke, lanjut. Sekolah yang maju akan membawa dampak bagi kemajuan para guru, demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, jika di suatu sekolah para gurunya sudah terlatih melakukan PTK, maka sekolah tersebut akan berpotensi untuk A. meraih popularitas. Ini mungkin yang banyak manajemen sekolah pentingkan gitu kadang-kadang ya. B. menghasilkan siswa teladan. C. menerbitkan karya-karya penelitian. D. menghasilkan berbagai metode, teknik, atau taktik pembelajaran. Dan ini jelas jawabannya adalah D ya, menghasilkan berbagai metode, teknik, atau taktik pembelajaran. Lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari penelitian tindakan kelas tidak mempunyai daya generalisasi yang tinggi karena A. masalah yang diteliti sangat spesifik. B. metodologinya sangat longgar. C. sampel terbatas pada kelas yang diajar. D. PTK dilakukan oleh guru bukan peneliti. Nah, kenapa tidak punya daya generasi atau secara umum yang tinggi? Karena memang sampelnya adalah terbatas pada kelas yang diajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap kelas biasanya mungkin karakteristiknya berbeda-beda ya, setiap kelas, setiap siswa atau setiap sekolahan atau bahkan setiap daerah gitu. Jadi memang kalau generasinya tinggi ya memang sampelnya harus banyak dari berbagai daerah. Mungkin kelasnya juga beda-beda maksudnya kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu kan pasti akan beda-beda. Jadi tidak bisa kita generalisasi. Kalau masalah diteliti sangat spesifik, itu bukan spesifik kan, tapi misalkan spesifik tentang mengenai efek dari pembelajaran dengan metode A, itu kan spesifik. Tapi kan kalau sampelnya itu banyak atau luas, itu masih bisa general. Itu ya. Tapi kalau memang sampelnya terbatas pada kelas yang diajar, ya misalnya nggak bisa general gitu. Jadi memang tingkat generalisasinya cukup rendah ya kalau sampelnya terbatas pada kelas yang diajar. Oke, lanjut. 7. Hakikat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah A. menguji teori yang berhubungan dengan pembelajaran. B. menemukan hubungan atau korelasi dua variabel pembelajaran. C. memperbaiki masalah praktis atau solusi dalam proses pembelajaran. D. mengkaji pengaruh perlakuan dengan memanfaatkan rancangan eksperimen terpilih. Oke, jadi hakikat dari PTK adalah C ya, memperbaiki masalah praktis atau solusi dalam proses pembelajaran. Lanjut. Salah satu karakteristik penelitian tindakan kelas atau PTK adalah A. kolaboratif, B. efektif, C. kolektif, D. atraktif. Dan jawabannya adalah A ya, kolaboratif. Jadi memang di sini ada kolaborasi di dalam PTK. Lanjut, dibandingkan dengan penelitian formal, sampel yang digunakan dalam PTK termasuk jenis, ini langsung saya merah ya. A. sampel representatif, B. sampel purposif, C. sampel acak, D. kasus khusus yaitu kelas. Jadi memang sampelnya kasus khusus yaitu kelas. 10. Kajian tentang sejauh mana ketercapaian indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya dalam PTK dibahas pada siklus bagian. Ini jawabannya B. refleksi ya. Ini saya nyusun PowerPoint-nya ini langsung saya merah gitu, nggak saya double ya, sorry ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan ada jawaban saya tadi yang salah, ya tolong dikoreksi ya. Tolong dikoreksi, tuliskan di komentar. Nanti bisa dibahas atau saya pin. Kalau memang saya salah, saya pin, saya kasih tahu yang benar yang mana gitu ya. Kalaupun saya salah karena memang mungkin bukan spesifikasi saya secara penuh ya di masalah pedagogik ini. Mungkin teman-teman yang ngebaca ada yang lebih paham, ada yang lebih ahli, tidak ada salahnya untuk mengkoreksi atau memberikan jawaban yang benar kepada teman-teman. Siapa tahu itu jadi amal jariahnya teman-teman, juga bisa jadi amal itu yang akan melancarkan jalannya teman-teman di SKB, kan bisa saja gitu. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lolos SKB. Saya doakan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam mengerjakan soal dalam setiap tahapannya ya, lancar terus sampai dapat NIP. Oke, saya Fajar Rahman Ariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.